Dia menyukaimu, dia memikirkanmu, tetapi dia tidak mengirimimu pesan, tidak menghubungimu, dan kamu duduk di sana bertanya-tanya apakah dia akan pernah melakukannya. Inilah kebenarannya, dia tidak akan melakukannya, bukan karena dia tidak mau, tetapi karena sesuatu yang jauh lebih dalam. Jika kamu siap untuk akhirnya memahami apa yang terjadi di dalam pikirannya dan bagaimana cara membalikkan dinamika, tulis, "Saya mendengarkan," di kolom komentar dan berkomitmenlah untuk menonton video ini sampai akhir. Apa yang akan kamu dengar akan mengubah cara pandangmu terhadap wanita selamanya. Kamu merasakannya, kebingungan, frustrasi, penantian tanpa akhir di dekat teleponmu, menatap pesan terakhirnya dan bertanya pada diri sendiri mengapa dia belum membalas pesan. Rasanya sakit. Kamu pikir semuanya berjalan baik, mungkin kamu memiliki percakapan yang luar biasa, mungkin dia bahkan mengatakan dia menyukaimu, dan sekarang tidak ada apa-apa, sunyi. Kamu menyegarkan notifikasimu berharap sesuatu akan berubah, tetapi tidak. Biarkan aku jujur padamu sekarang, dia tidak menghubungimu karena dia tidak membutuhkannya. Kamu menyerahkan kekuatanmu, dan ketika seorang pria melakukan itu membunuh ketertarikan lebih cepat daripada apapun. Tapi inilah kabar baiknya, ini bukanlah akhir dari cerita. Kamu bisa mengambil kembali kendali. Aku akan menunjukkan dengan tepat mengapa dia bersikap seperti ini, apa yang sebenarnya terjadi dalam pikirannya, dan bagaimana membuatnya mengejarmu. Kita berbicara tentang kebenaran yang nyata dan mentah berdasarkan psikologi, sifat perempuan, dan prinsip-prinsip stoikisme. Sebelum kita menyelam lebih dalam, dukung saluran ini dengan berlangganan. YouTube akan merekomendasikan konten ini kepada lebih banyak pria yang perlu mendengarnya, jadi tekan tombol berlangganan itu dan mari kita mulai. Nomor 1. Mengapa dia tidak mengirimimu pesan duluan? Kamu sedang memikirkannya sekarang, bukan? Kamu duduk di sana mengulang percakapan terakhir itu, membedah setiap detail, setiap emoji, setiap jeda, dan bertanya-tanya apa yang salah. Sungguh membuat frustrasi, sungguh menjengkelkan. Kamu melakukan semuanya dengan benar, setidaknya menurutmu. Dia tertawa mendengar lelukonmu, dia mendekat saat kamu berbicara, matanya berbinar saat kamu menyebutkan rencanamu, kamu bisa merasakannya, ada percikan. Tapi sekarang dia menghilang, tidak sepatah kata pun, tidak ada pesan, dan kamu terjebak mempertanyakan dirimu sendiri, meragukan nilai dirimu sebagai seorang pria, dan bertanya-tanya mengapa wanita melakukan ini. Kamu merasa seperti sedang diadili tanpa pernah tahu kejahatan apa yang kamu lakukan. Disitulah kebanyakan pria kalah dalam permainan, tepat pada saat kelemahan ini, ketika mereka mulai mempercayai kebohongan yang diberikan masyarakat kepada mereka bahwa tugas merekalah untuk mengejarnya. Biarkan aku memberitahumu sesuatu yang tidak akan dikatakan orang lain, wanita adalah ahli dalam membuatmu dibaca, read bukan karena mereka kejam, tetapi karena mereka sedang mengujimu. Dia tidak menghubungimu karena dia tahu bahwa jika kamu menyerah duluan, jika kamu menyerah dan mengirim pesan ganda, dia menang. Wanita secara naluriah terprogram untuk menguji kemampuan seorang pria dalam menangani tekanan. Mereka tidak menginginkan pria yang menyerah pada tanda kesulitan pertama. Jika kamu tidak bisa menangani keheningannya, bagaimana kamu akan menangani masalah hidup yang lebih besar? Ketika kamu terus-menerus menunggu di dekat telepon, terobsesi dengan langkah selanjutnya, kamu gagal dalam ujian itu. Wanita tidak menghormati pria yang mencari validasi mereka. Saat kamu menunjukkan padanya bahwa ketidakhadirannya memengaruhi kepercayaan dirimu, dia kehilangan minat. Wanita menginginkan pria yang mengendalikan emosi mereka, yang tidak bergeming ketika dia menjauh. Pria yang bisa tetap tenang dan acuh tak acuh adalah pria yang akan selalu membuatnya penasaran. Ketika kamu mengejarnya, kamu mengonfirmasi keyakinannya bahwa dialah hadiahnya, dan begitu dia tahu dia memilikimu, permainan selesai, dia menjadi bosan, mudah ditebak. Pria tidak membuat wanita bersemangat, mereka membuat mereka menjauh. Lalu apa jawabannya? Sederhana, tetapi tidak mudah. Kamu berhenti menjadi mudah ditebak, kamu berhenti bereaksi terhadap keheningannya, kamu berhenti memberinya kekuatan atas emosimu, kamu menjadi pria yang dia kejar dengan menguasai satu hal yang tidak dipahami kebanyakan pria, ketidakpedulian. Pikirkan tentang ini. Kapan terakhir kali kamu benar-benar merasa memegang kendali atas emosimu saat berhadapan dengan wanita yang kamu sukai? Kebanyakan pria tidak bisa menjawab pertanyaan itu karena mereka telah dikondisi untuk percaya bahwa wanitalah yang memutuskan bagaimana hubungan itu terjalin, tetapi itu bohong. Wanita ingin dipimpin, mereka tidak akan mengakuinya, tetapi jauh di lubuk hati mereka,
mereka mendambakan pria yang mengambil alih, yang menentukan nada, yang tidak mencari izin untuk menjadi dirinya sendiri. Ketika dia tahu kamu tidak membutuhkan validasinya, dia menjadi kecanduan untuk mendapatkannya. Wanita adalah makhluk emosional, mereka hidup di dunia perasaan, dan pria yang dapat menciptakan pasang surut emosi akan selalu mendapatkan perhatiannya. Jika kamu stabil dan mudah ditebak, kamu hanyalah pria lain yang dia lupakan. Mari kita bicara tentang mengapa dia tidak mengirim pesan duluan. Satu kata, kekuatan. Wanita tahu saat mereka mengirim pesan pertama itu, mereka menyerahkan sebagian kekuatan mereka. Mereka tidak ingin terlihat putus asa atau membutuhkan. Masyarakat telah mengkondisi mereka untuk percaya bahwa mereka harus selalu dikejar, tidak pernah mengejar, dan ini menciptakan paradoks. Dia ingin kamu mengejarnya karena itu membuatnya merasa berharga, tetapi saat kamu mengejarnya, dia kehilangan rasa hormat padamu. Pria yang berhasil dengan wanita adalah mereka yang memahami paradoks ini dan tahu cara menavigasinya. Kamu tidak memberinya pengejaran yang dia harapkan, kamu memberinya pengejaran yang tidak dia lihat datang. Kamu membuatnya mengejarmu tanpa pernah secara eksplisit memintanya. Inilah yang perlu kamu pahami tentang membuatnya tertarik tanpa mengangkat jari pun. Ini bukan tentang apa yang kamu katakan, ini tentang apa yang tidak kamu katakan. Misteri adalah senjata terbesarmu. Ketika kamu terlalu terbuka, terlalu tersedia, kamu membunuh antisipasi. Wanita tertarik oleh hal yang tidak diketahui, oleh sensasi mencoba untuk mengenalmu. Ketika kamu terus-menerus mengiriminya pesan, kamu menghilangkan misteri, dia tahu kamu selalu ada, selalu menunggu, dan itu membosankan. Tetapi ketika kamu menarik diri, ketika kamu membuatnya bertanya-tanya mengapa kamu tidak mengirim pesan, ketika kamu membiarkannya duduk dalam keheningan, kamu memicu sesuatu yang primitif dalam dirinya, dia mulai memikirkanmu, dia mulai merindukanmu, dan saat itulah keadaan berbalik. Jika kamu ingin membuatnya tertarik tanpa mengucapkan sepatah kata pun, fokuslah pada hidupmu, bangun dirimu sehingga dia melihatmu sebagai pria bernilai. Pergi ke gym, bangun bisnis Anda, tingkatkan keterampilan sosial Anda, dan ciptakan kehidupan yang begitu menarik sehingga dia ingin menjadi bagian darinya. Wanita tertarik oleh ambisi dan tujuan, mereka tidak berfantasi tentang pria yang mengirimi mereka pesan selamat pagi setiap hari, mereka berfantasi tentang pria yang terlalu sibuk mengejar tujuannya untuk mengiriminya pesan sama sekali. Ketika dia tahu kamu punya pilihan, ketika dia tahu wanita lain menganggapmu menarik, dia akan mendambakan perhatianmu, tetapi kamu tidak memberikannya. Secara gratis, kamu membuatnya bekerja untuk itu. Ketika kamu mengiriminya pesan, buatlah singkat dan berdampak, jangan terlibat dalam percakapan panjang, jangan menjelaskan dirimu, wanita menyukai misteri dan ketika kamu membuatnya menginginkan lebih, dialah yang akan mengejarmu. Jangan takut untuk membiarkannya merasakan kehadiranmu. Kebanyakan pria takut akan hal ini, mereka berpikir bahwa jika mereka tidak terus-menerus mengingatkannya akan kehadiran mereka, dia akan melupakan mereka, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Ketidakhadiran membuatnya memikirkanmu, itu menciptakan ruang baginya untuk bertanya-tanya apa yang sedang kamu lakukan, dengan siapa kamu, dan mengapa kamu tidak mengiriminya pesan. Rasa ingin tahu itulah yang membuatnya tetap tertarik. Biarkan aku menceritakan sebuah kisah. Ada seorang pria yang memahami ini dengan sempurna. Dia bertemu dengan seorang wanita yang terbiasa dengan pria yang memujanya, memohon perhatiannya, tetapi dia berbeda. Dia tidak mengiriminya pesan setiap hari, dia tidak menyukai foto Instagramnya, dia tidak mengejarnya, alih-alih, dia fokus pada hidupnya, dan ketika dia menghubunginya, dia memastikan setiap interaksi bermakna, dia tidak membuang waktu untuk obrolan ringan, dia membuatnya merasakan sesuatu setiap kali mereka berbicara. Dia tidak dapat diprediksi, dan ketidakpastian itu membuatnya tergila-gila. Dia tidak bisa berhenti memikirkannya karena dia memberinya roller coaster emosi yang dia dambakan, dan itulah kuncinya. Wanita tidak menginginkan stabilitas pada tahap awal ketertarikan, mereka menginginkan kegembiraan, ketegangan, dan ketidakpastian. Kamu perlu menjadi pria yang tahu cara menciptakan ketegangan, kamu melakukan ini dengan mengendalikan emosimu, dengan tidak pernah bereaksi berlebihan, dan dengan tetap tenang bahkan ketika dia menjauh. Wanita tertarik pada pria yang dapat menangani tekanan, yang tidak hancur pada tanda kesulitan pertama. Jika dia tidak mengirimimu pesan, kamu tidak panik, kamu tidak mengirim pesan ganda, kamu tidak mengejar, kamu tetap berlandaskan pada tujuanmu, mengetahui bahwa jika dia benar-benar tertarik, dia akan kembali, dan jika tidak,
kamu akan terus maju karena pria bernilai tinggi tidak pernah menunggu seseorang yang tidak menghargai nilainya. Membuatnya tertarik lebih dari sekadar ketertarikan fisik, ini tentang dominasi psikologis, ini tentang membuatnya merasa seperti dia harus mendapatkan perhatianmu. Ketika kamu menguasai ini, kamu tidak perlu lagi khawatir mengapa dia tidak mengirimimu pesan lagi, dialah yang akan menunggu pesanmu, bertanya-tanya kapan dia akan melihatmu lagi, dan memikirkanmu jauh setelah kamu pindah ke bagian selanjutnya dari hidupmu. Inilah kekuatan yang kamu miliki ketika kamu berhenti memberikan nilai dirimu dan mulai membuatnya bekerja untuk itu. Wanita menghormati pria yang menghormati diri mereka sendiri dan saat kamu menempatkan diri pada urutan pertama, dia akan melakukan apapun untuk menjadi bagian dari duniamu. Nomor 2. Faktor ketakutan, mengapa dia menahan diri? Wanita menjalani hidup mereka dengan memainkan permainan tak kasat mata berupa pertahanan diri emosional, permainan yang bahkan tidak diketahui oleh kebanyakan pria. Keheningannya, keraguan-raguannya, sinyal campurannya, itu bukanlah sesuatu yang acak, bukan kebetulan, itu adalah gerakan terukur yang didorong oleh rasa takut. Takut ditolak, takut menjadi rentan, takut terlihat lemah atau putus asa, dan jika kamu tidak memahami ini, kamu akan terus berpikir dia jual mahal, padahal kenyataannya dia melindungi dirinya sendiri. Wanita telah dikondisi sejak mereka masih muda untuk menghindari penolakan dengan segala cara. Masyarakat telah memberitahu mereka bahwa wanita yang mengejar adalah wanita yang kalah. Mereka takut jika mereka terlalu banyak mengungkapkan minat mereka, kamu akan melihat mereka kurang berharga. Ini bukan tentang logika, ini tentang kelangsungan hidup. Wanita bertahan secara emosional dengan memastikan mereka tidak menempatkan diri dalam situasi di mana ego mereka bisa terluka. Jika kamu memahami rasa takut ini, kamu akan berhenti bingung dengan keheningannya dan mulai menggunakannya untuk kentunganmu. Pikirkan tentang ini, ketika seorang wanita tidak mengirim pesan duluan, itu bukan karena dia tidak peduli padamu, itu karena dia takut akan apa artinya jika kamu tidak merespons seperti yang dia harapkan. Dia terlalu memikirkan setiap pesan, dia bertanya-tanya apakah dia akan terlihat terlalu membutuhkan, dia takut jika dia menunjukkan terlalu banyak minat, kamu akan menjauh, meninggalkannya malu dan terbuka. Ketakutan terbesar wanita di dunia kencan bukanlah penolakan, melainkan penghinaan yang menyertainya. Itu sebabnya dia akan memposting cerita di Instagram alih-alih mengirimimu pesan langsung, itu sebabnya dia akan menyukai fotomu alih-alih bertanya kabarmu. Dia terus-menerus mencari cara tidak langsung untuk menunjukkan minat tanpa mengambil risiko penolakan. Dan disinilah kebanyakan pria gagal, mereka mengejarnya karena mereka pikir keheningannya berarti tidak tertarik. Tetapi kenyataannya adalah semakin kamu mengejar, semakin kamu menvalidasi ketakutannya bahwa dia memiliki keunggulan, dan begitu dia merasakan ketidakseimbangan kekuatan itu, dia kehilangan rasa hormat padamu. Wanita tidak mengejar pria, mereka mengendalikan, mereka mengejar pria yang memegang kendali atas diri mereka sendiri. Ketakutannya tidak hanya terwujud dalam keheningannya, tetapi juga dalam perilakunya ketika dia menjauh setelah kencan yang luar biasa, ketika dia tiba-tiba menjadi jauh, itu adalah ketakutannya yang muncul. Dia takut jika dia terlalu dekat, dia mungkin akan terluka, dan disinilah kebanyakan pria panik, mereka pikir mereka telah melakukan sesuatu yang salah, mereka mulai mengirim pesan lebih banyak, menelepon lebih banyak, mencoba meyakinkannya bahwa mereka masih tertarik, tetapi ini hanya mengonfirmasi ketakutannya. Dia melihat kepanikanmu sebagai kelemahan, dan kelemahan adalah cara tercepat untuk membunuh ketertarikan. Wanita secara biologis terprogram untuk mencari kekuatan, mereka tidak menginginkan pria yang hancur saat keadaan menjadi tidak pasti, mereka menginginkan pria yang tetap tenang, yang tidak mengejar, yang membiarkannya datang kepadanya. Itulah mengapa hal paling kuat yang dapat kamu lakukan ketika dia menjauh adalah tidak melakukan apa-apa, biarkan dia duduk dalam ketakutannya, biarkan dia bertanya-tanya apakah dia kehilanganmu. Saat dia menyadari kamu tidak mengejarnya, ketakutannya akan penolakan digantikan oleh ketakutan kehilanganmu, dan saat itulah dia mulai mengejar. Wanita adalah makhluk emosional, tetapi emosi mereka tidak acak, mereka mengikuti pola, dan begitu kamu memahami pola-pola itu, kamu dapat memprediksi bagaimana dia akan berperilaku. Ketakutannya akan penolakan terkait dengan kebutuhannya akan validasi. Wanita mendambakan validasi, tetapi mereka hanya menghargainya ketika mereka harus mendapatkannya. Jika kamu memberinya validasi tanpa membuatnya berusaha untuk itu, dia akan menerimanya begitu saja, tetapi jika kamu menahannya, jika kamu membuatnya mengejarnya,
dia akan menghargai setiap sedikit perhatian yang kamu berikan padanya. Pikirkan tentang terakhir kali kamu mengejar seorang wanita, semakin banyak kamu mengiriminya pesan, semakin kurang tertarik dia tampaknya, bukan? Itu karena kamu memberinya apa yang belum dia dapatkan, dia tidak perlu mengejarmu karena kamu sudah memberinya segalanya. Wanita tidak tertarik pada pria yang selalu tersedia, mereka tertarik pada pria yang mengetahui nilainya dan tidak takut untuk membiarkannya merindukannya. Ketakutan akan penolakan bukanlah satu-satunya ketakutan yang mendorong tindakannya, wanita juga takut bosan. Pria yang mudah ditebak, yang selalu tersedia, yang tidak menantangnya, dia membosankan, dan kebosanan membunuh ketertarikan. Wanita membutuhkan stimulasi emosional, mereka perlu merasakan berbagai emosi agar tetap tertarik, itulah sebabnya mereka akan mengujimu, mereka akan menarik diri untuk melihat bagaimana reaksimu, mereka akan mengabaikan pesanmu untuk melihat apakah kamu akan mengejar. Mereka tidak melakukan ini secara sadar, itu naluriah. Wanita menguji pria karena mereka ingin tahu apakah kamu cukup kuat untuk menangani mereka. Jika kamu gagal dalam ujian, jika kamu menjadi emosional, jika kamu mulai mengejar, mereka kehilangan rasa hormat padamu, tetapi jika kamu lulus ujian, jika kamu tetap tenang dan tidak terganggu, mereka melihatmu sebagai pria yang layak dikejar. Membuat seorang wanita tertarik bukan hanya tentang ketertarikan fisik, ini tentang dominasi emosional. Wanita tertarik pada pria yang membuat mereka merasakan sesuatu, dan sesuatu itu tidak selalu kenyamanan, terkadang itu misteri, terkadang itu antisipasi, terkadang bahkan frustrasi. Ketika kamu terlalu tersedia, ketika kamu terlalu mudah ditebak, kamu merampas emosi ini darinya, tetapi ketika kamu menarik diri, ketika kamu membuatnya bertanya-tanya, ketika kamu membiarkannya, tergantung, cukup untuk memicu rasa ingin tahunya, kamu menciptakan roller coaster emosi yang membuatnya tetap terpikat. Wanita tidak menginginkan perjalanan yang mulus, mereka menginginkan pasang surut yang membuat mereka merasa hidup. Jika kamu dapat menguasai ini, kamu tidak perlu lagi mengejar seorang wanita, dia yang akan mengejarmu, dan ini bukan tentang bermain-main, ini tentang memahami psikologi wanita dan menggunakannya untuk menciptakan ketertarikan yang tulus. Wanita tertarik pada pria yang membuat mereka merasa aman, tetapi mereka terobsesi dengan pria yang membuat mereka merasa bersemangat. Jika kamu bisa menjadi keduanya, kamu menjadi tak tertahankan. Ketika kamu menarik diri, kamu tidak meninggalkannya, kamu memberinya ruang untuk merindukanmu, kamu memberinya kesempatan untuk merasakan ketakutan kehilanganmu, dan ketakutan itulah yang memicu keinginannya. Dia akan mulai memikirkanmu lebih banyak, dia akan mulai bertanya-tanya apa yang sedang kamu lakukan, dia akan mulai memeriksa teleponnya berharap pesanmu, dan ketika kamu mengiriminya pesan, itu akan memiliki dampak 10 kali lipat karena kamu telah menciptakan pembangunan emosional yang dia dambakan. Ketakutannya akan penolakan, ketakutannya akan kebosanan, kebutuhannya akan validasi, semuanya saling berhubungan. Ketika kamu memahami ini, kamu berhenti bereaksi terhadap keheningannya dan mulai mengendalikan dinamika. Kamu menjadi pria yang tidak bisa dia dapatkan, pria yang dia kejar, pria yang menentukan nada hubungan, dan begitu kamu berada dalam posisi itu, kamu tidak perlu melakukan banyak hal, kehadiranmu, kepercayaan dirimu, kemampuanmu untuk tetap tenang dalam menghadapi ketidakpastian, itulah yang membuatnya tetap terpikat. Wanita menginginkan pria yang tidak membutuhkan mereka, tetapi memilih mereka. Ketika kamu mewujudkan ini, kamu menjadi pria yang tidak bisa dia tolak. Sekarang mari kita bicara tentang langkah-langkah praktis, lain kali dia menjauh, jangan panik, jangan mengirim pesan ganda, jangan meneleponnya untuk bertanya ada apa, alih-alih fokus pada dirimu sendiri, pergi ke gym, kerjakan tujuanmu, habiskan waktu bersama teman-teman, jalani hidupmu seolah-olah ketidakhadirannya tidak memengaruhimu karena itulah energi yang akan menariknya kembali. Ketika dia melihat bahwa kamu tidak mengejar, bahwa kamu tidak putus asa untuk mendapatkan perhatiannya, dia akan merasakan pergeseran, ketakutannya kehilanganmu akan menggantikan ketakutannya akan penolakan dan dia akan mulai mengejarmu. Tetapi kamu harus sabar. Wanita itu seperti kucing, mereka akan datang kepadamu ketika mereka siap, tetapi hanya jika kamu memberi mereka ruang untuk melakukannya, dan ketika dia kembali, jangan langsung menghadiahinya, buat dia mendapatkan perhatianmu, buat dia merasa seperti dia telah memenangkan sesuatu yang berharga. Ini tidak berarti kamu harus dingin atau jauh, itu berarti kamu harus bersungguh-sungguh, setiap pesan, setiap panggilan, setiap interaksi harus memiliki tujuan. Jangan buang energimu untuk obrolan ringan. Ketika kamu berbicara dengannya,
buat dia merasakan sesuatu, tantang dia, goda dia, buat dia tetap waspada. Wanita tertarik pada pria yang membuat mereka terus menebak, pria yang membuat mereka merasa hidup. Jadilah pria itu dan kamu tidak perlu lagi mengejar seorang wanita, dia yang akan mengejarmu, bertanya-tanya bagaimana dia bisa membuatmu tetap tertarik. Inilah cara kamu mengubah ketakutannya menjadi ketertarikan, inilah cara kamu membalik dinamika dan membuatnya mendambakanmu, tetapi semuanya dimulai denganmu. Jika kamu terus-menerus mencari validasinya. Nomor 3. Mengapa mengejarnya akan menghancurkan peluangmu setiap saat? Setiap kali kamu mengejarnya, kamu memberikan satu hal yang menurutnya tak tertahankan, kekuatanmu. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tetapi saat kamu mengiriminya pesan ganda, mengebom teleponnya, atau bertanya mengapa dia belum merespons, kamu membunuh ketertarikan. Wanita tidak merespons pria yang membuat mereka merasa tercekik, mereka merespons pria yang memberi mereka ruang untuk menginginkan mereka. Saat kamu mulai mengejarnya, kamu mengatakan satu hal padanya, kamu adalah hadiahnya dan aku hanya berharap kamu akan memilihku. Kenyataan pahitnya adalah bahwa wanita tidak menginginkan pria yang mereka rasa sudah mereka miliki. Mereka tidak berfantasi tentang pria yang selalu menunggu pesan mereka berfantasi tentang pria yang tidak dapat diprediksi, misterius, dan merupakan tantangan untuk dipecahkan. Begitulah cara kerja psikologi wanita. Apa yang tidak bisa mereka miliki sepenuhnya membuat mereka tetap terpikat. Pikirkan tentang terakhir kali kamu tertarik pada seseorang yang selalu tersedia, selalu memujimu, selalu berusaha memenangkan kasih sayangmu. Awalnya mungkin terasa menyenangkan, kamu mungkin menghargai perhatiannya, tetapi akhirnya menjadi membosankan, mudah ditebak, dan menyesakkan. Persis seperti itulah yang dirasakan wanita ketika kamu mengejar mereka. Mereka mungkin tersenyum pada pujianmu, tetapi jauh di lubuk hati mereka kehilangan rasa hormat padamu karena pria yang mengejar adalah pria yang mengkomunikasikan bahwa dia lebih rendah nilainya. Dia mengatakan, aku membutuhkanmu lebih dari kamu membutuhkanku, dan saat kamu memberinya pesan itu, dia akan melihatmu sebagai sesuatu yang bisa dibuang. Wanita secara biologis diprogram untuk menghormati kekuatan, bukan kelemahan, dan jangan salah, mengejarnya adalah bentuk kelemahan. Itu menunjukkan bahwa kamu tidak mempercayai nilai dirimu, bahwa kamu putus asa untuk mendapatkan validasinya, dan keputusasaan adalah hal paling tidak menarik yang dapat ditampilkan seorang pria. Keputusasaan memberitahunya bahwa kamu telah menempatkannya di atas tumpuan, bahwa kamu melihatnya sebagai sumber kebahagiaanmu, tetapi inilah kebenaran pahitnya, tidak ada wanita yang ingin menjadi tujuanmu, dia ingin menjadi bagian dari hidupmu, bukan pusatnya. Ketika kamu menjadikannya pusat duniamu, kamu menjadi pilihan cadangannya, jaring pengaman emosionalnya, dan tidak ada wanita yang mengejar pria yang dia lihat sebagai rencana cadangannya. Wanita mendambakan pria yang memiliki batasan, mereka menginginkan pria yang memiliki disiplin untuk mengatakan tidak, aku tidak akan mengiriminya pesan duluan, tidak, aku tidak akan mengabaikan segalanya untuknya, tidak, aku tidak akan memutar hidupku di sekitar jadwalnya, karena ketika kamu menetapkan batasan itu, kamu menunjukkan padanya bahwa kamu adalah pria bernilai, kamu menunjukkan padanya bahwa kamu tidak membutuhkannya untuk merasa lengkap, dan saat itulah dia mulai mengejarmu, bukan karena dia dimanipulasi, tetapi karena kamu telah menciptakan dinamika di mana dia merasa terdorong untuk mendapatkan perhatianmu. Dan inilah kuncinya, wanita menghargai apa yang harus mereka dapatkan, jika kamu memberi mereka segalanya di muka, waktu, kasih sayang, validasi, mereka tidak akan menghargainya. Tetapi ketika mereka harus bekerja untuk itu, mereka akan berjuang untuk mempertahankannya. Jadi, bagaimana kamu berhenti mengejar dan membuatnya mengejarmu sebagai gantinya? Jawabannya terletak pada pemahaman apa yang membuatnya tertarik secara emosional dan psikologis. Wanita tidak hanya tertarik oleh ketertarikan fisik, mereka tertarik oleh stimulasi emosional, mereka tertarik oleh sensasi ketidakpastian, oleh kegembiraan bertanya-tanya di mana posisi mereka denganmu. Jika dia tahu persis bagaimana perasaanmu padanya setiap saat, dia tidak memikirkanmu, tetapi jika dia tidak yakin, jika dia bertanya-tanya mengapa kamu belum mengiriminya pesan, jika dia mempertanyakan apakah kamu tertarik, kamu ada di pikirannya, dan ketika kamu ada di pikirannya, kamu memegang kendali. Kendalikan dinamika dengan mengendalikan reaksimu. Ketika dia tidak membalas pesanmu, jangan bereaksi, ketika dia membatalkan rencana, jangan memohon untuk menjadwal ulang, ketika dia memberimu sinyal campuran, jangan mencoba untuk menguraikannya, alih-alih, mundur selangkah dan fokus pada dirimu sendiri,
fokus untuk membangun kehidupan yang begitu memuaskan sehingga kehadiran atau ketidakhadirannya tidak menggoyahkanmu. Pergi ke gym, kerjakan bisnismu, tingkatkan keterampilanmu, bergaul dengan teman-temanmu, jalani hidup yang begitu penuh sehingga kamu tidak punya waktu untuk duduk-duduk bertanya-tanya mengapa dia belum mengirimimu pesan. Ketika kamu melakukan ini, kamu menciptakan apa yang dikenal sebagai preselection, praseleksi. Wanita secara alami tertarik pada pria yang diinginkan oleh orang lain. Ketika dia melihat bahwa kamu menjalani kehidupan yang berlimpah, bahwa kamu punya pilihan, bahwa kamu tidak menungguinya, dia akan merasakan dorongan untuk bersaing untuk mendapatkan perhatianmu. Dia ingin membuktikan bahwa dia pantas mendapatkan waktumu dan saat itulah dinamika bergeser mendukungmu. Ada sesuatu yang perlu kamu pahami, wanita memuji pria, mereka melakukannya secara tidak sadar, tetapi mereka melakukannya sepanjang waktu. Ketika dia menarik diri, ketika dia tidak menanggapi pesanmu, ketika dia jual mahal, dia mengujimu untuk melihat bagaimana reaksimu. Jika kamu panik dan mulai mengejarnya, kamu gagal dalam ujian, tetapi jika kamu tetap tenang, jika kamu bertindak seolah-olah ketidakhadirannya tidak memengaruhimu, kamu lulus ujian, dan ketika kamu lulus ujiannya secara konsisten, dia mulai melihatmu sebagai pria bernilai tinggi, dia mulai menghormatimu, dan rasa hormat adalah fondasi ketertarikan, tampaknya tidak ada keinginan, tidak ada kerinduan, tidak ada pengejaran. Wanita tertarik pada pria yang bisa pergi, mereka tertarik pada pria yang memiliki kekuatan untuk mengatakan, jika kamu tidak tertarik, tidak apa-apa, aku tidak akan mengejarmu, karena kepercayaan diri semacam itu jarang terjadi. Kebanyakan pria akan mengejar, kebanyakan pria akan mencoba membuktikan nilai mereka, tetapi pria yang tidak perlu membuktikan apapun, pria yang mengetahui nilainya dan tidak takut untuk kehilangannya, itulah pria yang tidak bisa dia tolak, itulah pria yang akan dia pikirkan sepanjang malam, itulah pria yang akan dia kirimi pesan duluan, menelepon duluan, dan mengejar sampai dia tahu dia telah memenangkannya. Beginilah cara kerja psikologi wanita, wanita tertarik pada pria yang memicu emosi mereka, yang membuat mereka merasakan sesuatu di luar yang biasa-biasa saja, dan tidak ada yang memicu emosi wanita lebih dari ketidakpastian. Ketika dia tidak tahu di mana posisinya denganmu, dia akan bekerja lebih keras untuk mendapatkan perhatianmu, tetapi ketika dia tahu dia telah melilitmu di jarinya, dia akan kehilangan minat, sesederhana itu. Jika kamu berpikir ini terdengar seperti permainan, kamu salah. Ini bukan tentang bermain-main, ini tentang memahami dinamika alami ketertarikan dan menggunakannya untuk kentunganmu. Ini tentang menjadi tipe pria yang tidak perlu mengejar karena wanita secara alami tertarik padanya. Dan inilah kebenaran terakhirnya, ketika kamu berhenti mengejarnya, kamu membebaskan diri dari siklus kecemasan dan kekecewaan, kamu menjadi pria yang memegang kendali atas emosinya, tindakannya, dan hidupnya, dan pria seperti itu tak tertahankan. Nomor 4. Bagaimana membalikkan keadaan dan membuatnya mengejarmu? Jika kamu ingin dia mengejarmu, langkah pertama adalah berhenti mengejarnya sepenuhnya. Tapi ini bukan hanya tentang mengabaikannya atau jual mahal, ini tentang menata ulang cara berpikirmu tentang hubungan dan memahami dengan tepat apa yang memicu keinginan wanita. Kamu harus menyadari bahwa seorang wanita tidak mengejar seorang pria karena dia baik padanya, karena dia membelikannya sesuatu, atau karena dia terus-menerus memberitahunya betapa dia menyukainya. Dia mengejar seorang pria karena dia mengaktifkan sesuatu yang primitif di dalam dirinya, keinginan untuk memenangkannya. Wanita didorong oleh emosi, oleh sensasi pengejaran, dan oleh gagasan untuk bersama pria yang mereka anggap bernilai tinggi. Jika kamu terus-menerus tersedia, terus-menerus mengiriminya pesan, terus-menerus menuruti keinginannya, kamu menghilangkan sensasi itu, kamu merampas darinya, emosional high, yang datang dari bertanya-tanya di mana posisinya denganmu, dan ketika dia tidak terstimulasi secara emosional, dia kehilangan minat. Anggap saja seperti ini, saat kamu menonton film yang penuh ketegangan, kamu terpaku pada layar karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, ketidakpastian membuatmu tetap terlibat, tetapi jika kamu tahu akhirnya sejak awal, kamu mungkin akan bosan di tengah jalan. Wanita mengalami ketertarikan dengan cara yang sama. Ketika seorang pria tidak dapat diprediksi, ketika dia sedikit misteri, ketika dia tidak sepenuhnya yakin bagaimana perasaannya tentangnya, dia menjadi terobsesi, dia mulai memikirkannya terus-menerus, dia mulai menganalisis setiap gerakannya, dan tepat disitulah kamu ingin dia berada. Untuk menciptakan dinamika ini, kamu perlu menguasai seni controlled detachment, keterikatan terkendali. Controlled detachment berarti kamu tidak dingin atau acuh tak acuh,
tetapi kamu juga tidak terlalu berinvestasi. Kamu hangat, karismatik, dan penuh perhatian saat bersamanya, tetapi kamu baik-baik saja dengan pergi ketika kamu tidak bersamanya. Kamu tidak membutuhkan perhatiannya untuk merasa baik tentang diri sendiri, dan dia bisa merasakannya, dan itulah yang membuatnya gila. Wanita sangat intuitif, mereka bisa tahu kapan seorang pria benar-benar percaya diri dan kapan dia berpura-pura. Jika kamu terus-menerus memikirkannya, menunggu pesannya, atau mengatur ulang jadwalmu untuk mengakomodasinya, dia akan menyadarinya, dan begitu dia menyadari bahwa dialah prioritasmu, dia akan mulai menjauh. Tetapi ketika kamu mempertahankan rasa kemandirianmu, ketika kamu fokus pada tujuanmu, hasratmu, dan hidupmu sendiri, kamu menciptakan rasa kelangkaan, kamu menjadi pria yang tidak selalu tersedia, yang tidak selalu mengiriminya pesan, yang tidak selalu mencoba membuktikan dirinya, dan kelangkaan itu membuatmu berharga. Ini adalah ekonomi dasar, ketika sesuatu langka, orang menginginkannya lebih. Ketika kamu menjadi pria yang memiliki batasan, yang tidak mengabaikan segalanya untuk seorang wanita, dia mulai melihatmu sebagai hadiah, dan ketika seorang wanita melihat seorang pria sebagai hadiah, dia akan melakukan apapun untuk memenangkannya. Kunci untuk membuatnya mengejarmu adalah dengan memicu emosinya. Wanita tidak jatuh cinta melalui logika, mereka jatuh cinta melalui perasaan, mereka perlu merasakan kegembiraan, antisipasi, dan sedikit ketegangan. Jika kamu terlalu mudah ditebak, kamu tidak memberinya apapun untuk dirasakan, tetapi ketika kamu menciptakan momen misteri, ketika kamu tidak selalu tersedia, ketika kamu sesekali membuatnya bertanya-tanya, kamu memberinya stimulasi emosional yang dia dambakan. Berikut cara melakukannya. Saat kamu mengiriminya pesan, jangan langsung merespons, biarkan beberapa waktu berlalu, biarkan dia bertanya-tanya apa yang sedang kamu lakukan. Saat kamu membuat rencana, jangan terlalu bersemangat, sarankan waktu dan tempat, tetapi jangan bertindak seolah-olah itu adalah puncak minggumu. Saat kamu bersamanya, hadir, terlibat, tetapi jangan terlalu banyak mengungkapkan tentang dirimu sekaligus, buat dia penasaran, buat dia ingin mempelajari lebih lanjut tentangmu. Dan ketika tiba saatnya untuk mengakhiri percakapan atau kencan, akhiri duluan, buat dia menginginkan lebih, buat dia merasa seperti dia tidak cukup mendapatkanmu, itulah cara kamu menciptakan ketertarikan. Pikirkan tentang terakhir kali kamu menginginkan sesuatu, mungkin itu makanan penutup, barang mewah, atau bahkan seseorang. Apa yang membuatmu menginginkannya? Bukan fakta bahwa itu tersedia, melainkan fakta bahwa itu berada di luar jangkauan. Prinsip yang sama berlaku untuk wanita, ketika kamu sedikit di luar jangkauan, ketika kamu tidak selalu dapat diakses, ketika kamu sedikit tantangan, dia akan menginginkanmu, dia akan memikirkanmu saat kamu tidak ada, dia akan memutar ulang percakapanmu di kepalanya, dia akan memeriksa teleponnya berharap kamu telah mengiriminya pesan, dan itulah yang kamu inginkan. Sekarang mari kita bicara tentang membuatnya terangsang. Wanita tidak hanya terangsang oleh ketertarikan fisik, mereka terangsang oleh stimulasi mental dan emosional, mereka terangsang oleh pria yang tahu cara menekan tombol mereka, yang tahu cara membuat mereka merasa diinginkan tetapi juga membuat mereka tetap waspada. Untuk melakukan ini, kamu perlu menguasai seni menggoda yang menyenangkan. Menggoda yang menyenangkan adalah salah satu cara paling efektif untuk membangun ketegangan seksual, itu menunjukkan padanya bahwa kamu percaya diri, bahwa kamu tidak takut untuk menjadi sedikit berani, dan bahwa kamu tahu cara bersenang-senang. Saat kamu bersamanya, jangan takut untuk menggodanya dengan cara yang menyenangkan dan genit. Jika dia mengatakan sesuatu yang konyol, tegur dia dengan seringai. Jika dia keras kepala, tantang dia dengan bercanda, buat dia tertawa tetapi juga buat dia bertanya-tanya apakah kamu serius. Campuran humor dan ambiguitas itulah yang menciptakan ketegangan, dan ketegangan adalah dasar dari keinginan. Tetapi jangan berlebihan. Menggoda harus ringan dan menyenangkan, tidak berarti atau menyakitkan, tujuannya adalah membuatnya tersenyum dan tersipu, bukan membuatnya merasa tidak aman. Cara lain untuk membuatnya terangsang, adalah dengan menunjukkan padanya bahwa kamu adalah pria yang tahu apa yang dia inginkan. Wanita tertarik pada ketegasan, mereka tidak menginginkan pria yang terus-menerus ragu-ragu atau mencari persetujuan mereka, mereka menginginkan pria yang memimpin, yang membuat keputusan, dan yang percaya diri dengan pilihannya. Jadi saat kamu membuat rencana, bersikaplah tegas, jangan tanya dia apa yang ingin dia lakukan, beritahu dia apa yang telah kamu rencanakan, jangan minta izin, pimpin. Wanita menganggap sangat menarik ketika seorang pria memegang kendali,
bukan dengan cara yang sombong atau mengendalikan, tetapi dengan cara yang menunjukkan bahwa dia percaya diri dan mampu. Dan akhirnya, ingatlah bahwa wanita terangsang oleh hubungan emosional. Ketertarikan fisik akan mendapatkan perhatiannya, tetapi hubungan emosional akan membuatnya tetap tertarik. Untuk membangun hubungan emosional, kamu perlu hadir dan penuh perhatian saat bersamanya, dengarkan dia, libatkan dia, dan buat dia merasa dimengerti, tetapi jangan membuat kesalahan dengan terlalu emosional atau berbagi terlalu banyak terlalu cepat. Wanita tertarik pada pria yang stabil dan aman secara emosional. Mereka tidak menginginkan pria yang membutuhkan emosi atau bergantung pada mereka untuk validasi. Mereka menginginkan pria yang bisa menjadi rentan ketika pantas, tetapi tidak menjadikan emosinya sebagai pusat hubungan. Ketika kamu menggabungkan semua elemen ini, controlled detachment, menggoda yang menyenangkan, ketegasan, dan hubungan emosional, kamu menciptakan kombinasi yang tak tertahankan. Kamu menjadi pria yang tidak bisa dia berhenti pikirkan, pria yang dia senang temui, dan pria yang bersedia dia kejar. Tetapi semuanya dimulai denganmu. Kamu harus rela melepaskan kebutuhan akan validasinya. Kamu harus rela pergi jika dia tidak memenuhi standarmu, karena saat kamu menjadi pria yang tidak membutuhkannya, dia akan menjadi wanita yang membutuhkanmu. Ketika kamu menerapkan prinsip-prinsip ini, kamu akan melihat perubahan cara wanita meresponsmu. Mereka akan memulai percakapan, mereka akan mulai membuat rencana, mereka akan mulai bersaing untuk mendapatkan perhatianmu, dan bagian terbaiknya, kamu tidak perlu mengejar mereka, mereka yang akan mengejarmu. Tetapi ingat, ini bukan tentang manipulasi, ini tentang memahami dinamika alami ketertarikan dan menjadi tipe pria yang secara alami menarik wanita. Jadi berhentilah mengejar, mulailah menjalani hidup, dan saksikan saat dia menjadi orang yang mengejarmu. Nomor 5. Mengapa stoicisme adalah senjata pamungkas? Wanita pada dasarnya emosional, dan kunci untuk menang dalam hubungan modern adalah menguasai emosimu sambil memahami emosi mereka. Wanita hidup di dunia emosional di mana perasaan memandu keputusan, ketertarikan, dan perilaku. Pria yang gagal menyadari ini terjebak, mereka menjadi budak emosional roller coaster yang dia kendalikan. Kamu perlu menghentikan itu, kamu perlu mengambil kendali atas duniamu dengan menguasai satu hal yang tidak dimiliki kebanyakan pria, keadaan emosionalmu. Wanita mengujimu, itu sifat mereka. Mereka akan menciptakan drama, mereka akan menjauh, mereka akan memainkan permainan untuk melihat apakah kamu hancur. Jika kamu melakukannya, dia tahu dia memiliki kekuatan atasmu, tetapi jika kamu tetap tenang, jika kamu tidak membiarkan pasang surut emosionalnya mendikte suasana hatimu, dia tahu kamu berbeda, dan saat itulah kamu menjadi pria yang dia hormati dan dambakan. Stoicisme bukan hanya filosofi, ini adalah tiketmu menuju kebebasan dari manipulasi emosional. Ini tentang mengendalikan apa yang kamu bisa, dirimu sendiri, dan tidak dikendalikan oleh apa yang tidak bisa kamu kendalikan, reaksi, ujian, suasana hatinya. Saat kamu berhenti bereaksi terhadap umpan emosionalnya, kamu mendapatkan keunggulan. Kebanyakan pria kalah dalam permainan ini karena mereka bereaksi berlebihan. Dia menjauh dan mereka panik, dia tidak mengirim pesan dan mereka mengebom teleponnya, dia membatalkan rencana dan mereka memohon untuk menjadwal ulang. Tetapi seorang pria stoik tidak melakukan semua itu. Ketika dia menjauh, dia membiarkannya. Ketika dia tidak mengirim pesan, dia fokus pada hidupnya. Ketika dia membatalkan, dia terus maju tanpa terpengaruh, dan itu membuatnya gila dengan cara terbaik. Wanita ingin merasa bahwa mereka bersama pria yang tidak membutuhkan mereka untuk berfungsi. Mereka menginginkan pria yang aman, membumi, dan tak tergoyahkan, seorang pria yang tidak peduli kekacauan apa yang terjadi di sekitarnya, tetap memegang kendali. Ketika kamu mewujudkan ini, dia menjadi kecanduan akan kehadiranmu. Mengapa? Karena kamu memberinya sesuatu yang langka, stabilitas di dunia yang penuh kekacauan emosional. Pria stoik adalah jangkar baginya, dia bisa mengujimu, menantangmu, bahkan mencoba memprovokasimu, tetapi ketika kamu tetap tenang dan terpusat, dia tertarik padamu pada tingkat yang lebih dalam, rasa hormatnya padamu tumbuh, dan tanpa rasa hormat tidak ada ketertarikan. Ketika dia mencoba membuat drama, kebanyakan pria jatuh ke dalam perangkapnya dengan berdebat, membela diri, atau mencari validasi. Seorang pria stoik, bagaimanapun, tidak terlibat, dia mendengarkan, mengakui emosinya, dan dengan tenang mengatasi situasi tanpa membiarkannya memengaruhi rasa dirinya. Bayangkan ini, dia menuduhmu tidak peduli karena kamu tidak membalas pesannya segera.
Kebanyakan pria akan meminta maaf atau menjelaskan panjang lebar, tetapi seorang pria stoik hanya akan berkata, "Aku tidak selalu memegang teleponku, tetapi ketika aku bersamamu, aku hadir sepenuhnya." Respons tenang itu meredakan ketegangan, menegaskan batasanmu, dan menunjukkan padanya bahwa kamu tidak putus asa untuk mendapatkan persetujuannya. Wanita perlu merasakan pasang surut emosi agar tetap tertarik. Jika semuanya terlalu mudah ditebak, mereka kehilangan minat. Stoicisme memungkinkanmu menciptakan keseimbangan emosi itu dengan tidak bereaksi terhadap setiap hal kecil, dengan tetap tenang dan percaya diri. Kamu menciptakan momen di mana dia dibiarkan bertanya-tanya apa yang kamu pikirkan, dan ketika dia bertanya-tanya, dia berinvestasi. Semakin dia memikirkanmu, semakin besar keinginannya tumbuh. Seorang pria stoik tidak memberinya validasi terus-menerus, tetapi ketika dia melakukannya, itu bermakna, itu jarang, dan itu membuatnya kuat. Ketika kamu memujinya, dia merasakannya secara mendalam karena itu bukan sesuatu yang kamu umbar dengan santai, itu pantas didapatkan, dan wanita menghargai apa yang mereka dapatkan. Stoicisme juga mengajarkanmu untuk menerima kenyataan apa adanya. Jika dia menjauh, kamu tidak mengejarnya, kamu tidak mencoba meyakinkannya untuk tetap tinggal, kamu membiarkannya pergi, mengetahui bahwa kamu akan baik-baik saja. Pola pikir ini sangat menarik karena menunjukkan bahwa kamu tidak bergantung padanya untuk kebahagiaanmu. Dan inilah rahasia yang tidak dipahami kebanyakan pria, ketika dia merasa seperti dia kehilanganmu, dia akan berjuang untuk mempertahankanmu, tetapi itu hanya terjadi ketika kamu rela pergi. Wanita merasakan ketika seorang pria benar-benar rela melepaskan mereka, dan saat itulah keinginan mereka mulai bergejolak. Tetapi jika kamu selalu mengejar, selalu mencoba untuk memenangkannya kembali, dia tahu kamu tidak akan pernah pergi dan dia menganggapmu enteng. Stoicisme bukanlah tentang tidak memiliki emosi, ini tentang disiplin emosional, ini tentang mengetahui kapan harus mengungkapkan perasaanmu dan kapan harus menahan diri. Wanita menginginkan pria yang bisa menjadi rentan, tetapi hanya pada saat yang tepat. Jika kamu terus-menerus menumpahkan emosimu, kamu akan terlihat membutuhkan, tetapi jika kamu mengungkapkan perasaanmu dengan hemat ketika itu benar-benar penting. Kamu menciptakan dampak emosional, dia akan melihatmu sebagai pria yang memegang kendali atas emosinya, bukan dikendalikan olehnya, dan itulah pria yang ingin dia bersamai. Wanita terprogram untuk menguji kekuatan emosionalmu, dan jika kamu gagal dalam ujian itu, kamu kehilangan rasa hormat mereka, tetapi ketika kamu lulus ujian itu, ketika kamu tetap tenang, dan tidak terpengaruh, kamu menjadi pria yang dia kagumi, pria yang dia kejar, pria yang dia impikan. Stoicisme memberimu kekuatan untuk menjadi pria itu, ia mengajarkanmu bahwa kamu tidak perlu bereaksi terhadap segala sesuatu, bahwa terkadang respons yang paling kuat adalah tidak merespons sama sekali, bahwa dengan berfokus pada pertumbuhanmu sendiri, tujuanmu sendiri, dan kebahagiaanmu sendiri, kamu secara alami menjadi pria yang ingin dikelilingi oleh wanita, kamu menjadi pria yang memimpin, bukan pria yang mengikuti, pria yang menentukan nada, bukan pria yang menunggu dia memutuskan, pria yang berdiri teguh pada nilai-nilainya, bukan pria yang berkompromi untuk menyenangkannya. Ketika kamu menguasai stoicisme, kamu akan melihat perubahan bagaimana wanita meresponsmu, mereka akan lebih menghormatimu, lebih mengagumimu, dan lebih menginginkanmu karena kamu bukan lagi anak laki-laki yang mencari validasi, kamu adalah pria yang tahu nilainya, dan pria yang tahu nilainya adalah pria yang tidak bisa dia abaikan. Nomor 6. Pergeseran akhir. Disinilah semua yang telah kamu pelajari bersatu. Pergeseran akhir bukan hanya tentang dia, ini tentang kamu. Ini tentang transformasi dari pria yang mengejar menjadi pria yang dikejar, dari pria yang mencari persetujuan menjadi pria yang mendapatkan rasa hormat, dari pria yang reaktif menjadi pria yang proaktif. Pergeseran akhir adalah ketika kamu berhenti mengkhawatirkan apa yang dia pikirkan tentangmu dan mulai fokus pada apa yang kamu pikirkan tentang dirimu sendiri. Karena ketika kamu menghormati diri sendiri, ketika kamu memprioritaskan pertumbuhan dan kebahagiaanmu sendiri, wanita secara alami akan tertarik padamu. Pergeseran akhir terjadi ketika kamu menyadari bahwa kamu tidak membutuhkannya untuk merasa lengkap, kamu tidak membutuhkan pesannya untuk merasa validasi, kamu tidak membutuhkan perhatiannya untuk merasa penting. Kamu penting, kamu berharga, dan saat kamu internalisasikan ini, segalanya berubah. Wanita bisa merasakan ketika seorang pria aman dalam dirinya, itu ada dalam cara kamu berjalan, cara kamu berbicara, cara kamu membawa diri, itu ada dalam cara kamu menangani penolakan, cara kamu menangani tantangan, cara kamu menjalani hidup.
Pria yang telah membuat pergeseran akhir tidak takut kehilangan dia karena dia tahu dia akan baik-baik saja tampaknya, dan pola pikir itu magnetis. Ketika kamu berhenti mengejar, kamu menciptakan ruang baginya untuk mengejarmu. Ketika kamu berhenti mencari validasinya, kamu memberinya alasan untuk mencari validasimu. Ketika kamu berhenti menjadikannya pusat duniamu, kamu menjadi pria yang ingin dia putari. Pergeseran akhir bukanlah tentang manipulasi atau bermain-main, ini tentang menjadi versi terbaik dari dirimu dan membiarkan versi itu secara alami menarik wanita yang tepat. Pergeseran akhir adalah ketika kamu menyadari bahwa kamu tidak perlu membuatnya terkesan, kamu perlu membuat dirimu terkesan, dan ketika kamu melakukannya, dia akan menyadarinya, dia akan mengagumimu, dia akan menginginkanmu. Wanita ingin bersama pria yang sedang dalam misi, pria yang bersemangat, pria yang sedang membangun sesuatu. Mereka tidak ingin menjadi tujuanmu, mereka ingin menjadi bagian dari tujuanmu. Pergeseran akhir adalah tentang menciptakan kehidupan yang begitu memuaskan sehingga dia ingin menjadi bagian darinya, dan ketika kamu melakukan itu, kamu tidak perlu mengejarnya, dialah yang akan mengejarmu, dialah yang akan bertanya-tanya apa yang sedang kamu lakukan, dengan siapa kamu, dan bagaimana dia bisa menjadi bagian dari duniamu. Pergeseran akhir adalah tentang memiliki kekuatanmu, ini tentang mengetahui bahwa kamulah hadiahnya, bukan dia. Dan ketika kamu memiliki itu, ketika kamu menjalaninya, dia akan merasakannya, dia akan melihatnya, dan dia tidak akan bisa menolaknya. Pergeseran akhir adalah saat kamu berhenti menunggu dia memilihmu dan mulai memilih dirimu sendiri, dan ketika kamu melakukannya, dia akan mengejarmu, bukan karena kamu memanipulasinya, tetapi karena kamu menjadi pria yang selama ini dia cari. Jadi berhentilah mengejar, mulailah menjalani hidup, mulailah membangun, mulailah menjadi. Pergeseran akhir bukan hanya tentang mendapatkan gadis itu, ini tentang menjadi pria yang seharusnya kamu jadi, dan ketika kamu melakukannya, dialah yang akan mengejarmu, bukan karena dia harus, tetapi karena dia mau. Jika kamu siap untuk berhenti menunggu, jika kamu siap untuk menjadi pria yang dia kejar, tulis, "Saya sedang membangun kekuatan saya," di kolom komentar. Jangan hanya menonton video ini dan melupakannya, terapkan apa yang telah kamu pelajari, berlangganan saluran ini dan jadilah bagian dari komunitas pria yang sedang mengubah hidup mereka. Saat kamu menekan tombol berlangganan, YouTube akan menampilkan konten ini kepada lebih banyak pria yang membutuhkannya. Mari kita pastikan tidak ada pria yang pernah menunggu pesan yang tidak pernah datang lagi.